Annyeonghaseyo. Halo teman-teman, saya Tanti. Dalam video ini saya akan kembali menjelaskan tentang prosedur bagaimana caranya bekerja Korea Selatan sebagai tenaga kerja Indonesia di bidang manufaktur melalui proses G2C, yaitu proses dari government to government lewat BNP2TKI. Mau tahu caranya gimana? Simak baik-baik video saya jika teman-teman memang berminat untuk bekerja Korea Selatan. Dan jika video ini memang bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Yang pertama, kita mengikuti pelatihan bahasa Korea atau kursus untuk mempersiapkan ujian KLPT atau ujian IPS Topik. Ini adalah ujian keterampilan bahasa Korea yang diadakan oleh HRD Korea. Biaya kursusnya itu beragam ya. Jadi teman-teman bisa memilih lembaga pendidikan bahasa Korea di mana aja. Jadi untuk gambaran, kisaran biaya pendidikannya itu sekitar 2 juta sampai 4 juta. Masih di bawah standar 5 juta rata-rata. Jadi tergantung lembaganya ya. Dan saya punya tips juga nih, gimana caranya bisa lulus ujian bahasa Korea. Menurut versi saya ya. Ikutin terus ya, nanti saya akan bahas. Kemudian yang kedua, kita mengikuti seleksi atau tes KLPT. Tes ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, bisa setahun 2 kali, bahkan bisa 2 tahun hanya 1 kali. Jadi tergantung pihak Korea ya yang akan melakukan tes ini. Dan infonya pasti akan ada terus di BNP2TKI. Dan kemudian berapa sih biayanya buat ikut ujian ini? Biayanya masih sangat terjangkau, sekitar 270.000 atau 350.000. Ya, tergantung kurs gitu. Nah, yang ketiga, kita udah ngikutin kursus sudah, ujian lulus sudah. Kemudian setelah lulus ini kita pasti akan mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat itu bisa diambil di BNP2TKI daerah masing-masing gitu. Infonya pasti akan ada terus kok. Oke. Kemudian yang keempat, jika sudah lulus tes, kita sudah memegang sertifikat. Di sini awal kita berjuang untuk mendaftarkan diri kita bekerja Korea Selatan. Karena sertifikat yang kita dapatkan setelah kita lulus tes bahasa Korea itu menjadi syarat utama untuk kita mendaftar kerja Korea Selatan. Nah, setelah itu lakukan medical check up dengan biaya sekitar 550.000 mungkin. Dan membuat paspor bagi teman-teman yang belum mempunyai paspor. Paspornya paspor yang 48 halaman. Itu paspor untuk turis. Kemudian dan biaya paspor itu kurang lebih 270.000 atau sampai 300.000 resminya, seperti itu. Kemudian sertifikat KLPT atau sertifikat ujian IPS Topik tadi kita kirim beserta dengan data kita masing-masing ke Korea. Sending data dilakukan oleh pihak BNP2TKI, jadi paling cepat 1 bulan setelah data dikirim itu akan sampai ke Korea. Dan langkah selanjutnya setelah kita sudah sending data, tinggal tunggu santai nih. Kita bisa tunggu di rumah, bisa sambil kerja, bisa terserahlah melakukan aktivitas kita seperti biasa. Karena turun waktunya SLC itu surat kontrak kerja dari Korea, itu paling cepat 1 bulan setelah kita sending data, bisa sampai setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Jadi menunggu dalam penantian yang bikin kita serasa gimana gitu. Nah, kemudian bila SLC kita atau surat kontrak kerja kita itu sudah turun, kita akan dipanggil untuk mengikuti preliminary training di BNP2TKI Ciracas Jakarta itu selama 1 minggu. Nah,
Setelah kita dapat job SLC ini, di situ kita baru akan mengeluarkan biaya-biaya lagi yang lumayan banyak. Jadi total biaya itu saat prelim sekitar hampir 7 jutaan. Biaya itu buat apa aja? Buat kita pendidikan selama 1 minggu, biaya kita makan, keperluan kita di situ, bahkan untuk DP tiket pesawat, untuk membayar asuransi, bayar medikal lagi, dan lain-lain. Kemudian, nah setelah preliminary training itu, kita menunggu lagi jadwal penerbangan nih. Jadwal penerbangannya nunggu dari HRD Korea atau dari BNP TKI, karena harus mengurus visa dan lain sebagainya. Kita tunggu di rumah sekitar 1 bulan sampai 2 bulan itu kita akan dipanggil lagi untuk jadwal penerbangan ke Korea. Dan apa aja nih yang perlu disiapkan ketika kita sudah mau terbang ke Korea, yaitu uang pelunasan biaya tiket pesawat, karena waktu prelim tadi kita hanya membayar DP tiket pesawat sekitar 50%. Ketika kita mau terbang, kita bayar lagi DP pelunasan tiket pesawat itu sekitar 3,5 juta seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau mau ditotal tentang biaya rinciannya dari setelah kita dapat job sampai kita terbang, itu kurang lebih 10 juta. Dan tentunya ketika kita akan terbang ke Korea, kita juga mempersiapkan namanya uang saku buat keperluan kita selama di Korea selama 1 bulan ketika kita belum mendapatkan gaji. Uang sakunya terserah ya, mau berapa aja. Nah, kemudian jika ada teman-teman yang memang terkendala masalah biaya, teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR BRI. Mungkin sekitar dapat pinjaman 10 juta atau 20 juta. Tapi saya kurang jelas gimana caranya. Yang pasti saya pernah mengajukan, tidak bisa, dan gak semua BRI itu bisa memberikan pinjaman itu sih. Oke, kira-kira seperti itu. Prosesnya lumayan rumit, tapi kalau kita ada niat dan kemauan, pasti ada jalan keluar. Yang pasti ketika belajar bahasa Korea, karena bahasa Korea tidak mudah, belajar sungguh-sungguh, gunakan waktu yang ada, fokus. Kemudian masalah biayanya ngalir. Itu bukan jadi hal penghalang utama buat ke Korea kok. Saya rasa masih sangat terjangkau. Daripada kita menjadi tenaga kerja di Taiwan atau di mana, itu harus sekaligus kita bayar 30-40 juta gitu. Biaya di Korea lumayan cukup terjangkau dan tidak ada potongan gaji sama sekali. Oke, salam dari saya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, atau share video ini buat kepada saudara-saudara teman-teman yang membutuhkan. Annyeonghaseyo, terima kasih, salam dari Korea.